Pejabat di Kementerian Agama RI dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Ini rasis, ini intoleran. Saya protes keras, Pak. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama RI semuanya beragama Islam. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Tidak bisa melulu semuanya Islam dimonopoli dengan Islam. Nggak bisa begitu dong. Rasanya tidak adil, Pak Menteri. Islam aja punya 4 direktorat itu. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone! Thank you for joining us here at Manuscript Papua. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan kebinekaan, keadilan dalam representasi seharusnya menjadi prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan dan struktur lembaga negara. Tapi hari ini kita patut bertanya, apakah prinsip itu benar-benar ditegakkan atau hanya slogan di atas kertas? Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kibarkan merah putih di rumah. Wahai Presiden Omon-Omon, kami bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa tidak akan mengibarkan lagi merah putih. Karena merah putih bukan milik Nusantara, tapi milik segerombolan orang Jawa. Ini permainan politik busuk dan kotor di Jawa, di Jakarta atau tidak? Indonesia tanahnya mafia, koruptornya di mana-mana. Indonesia sangat kaya raya, tapi rakyat banyak sengsara. Rakyat bayar pajak semua, uangnya entah lari kemana. Badan usaha milik negara, anehnya kok rugi semua. Boceka, presidennya Jawa, wakil presidennya Jawa, menteri-menterinya Jawa, semuanya Jawa. Aturannya Jawa, politiknya Jawa, semuanya Jawa. Baru-baru ini, muncul kritik tajam namun penting dari publik. Salah satunya dari Joshua Teuw, yang menyoroti tidak adanya keterwakilan dari agama-agama non-Islam dalam struktur staf ahli dan staf khusus di Kementerian Agama. Kritik ini bukan tuduhan kosong, tapi seruan untuk membuka mata bahwa kementerian yang seharusnya menaungi semua umat beragama, kini tampak hanya dikelola oleh satu kelompok saja. Ini bukan soal menyerang mayoritas, dan bukan pula soal agama. Ini soal keadilan struktural dalam negara demokrasi. Ketika satu agama mendominasi seluruh jabatan strategis di lembaga yang seharusnya netral dan inklusif, wajar jika publik mulai mempertanyakan, apakah negara ini sedang lupa bahwa ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang juga warga negara penuh, yang juga membayar pajak, dan yang juga berhak dilayani dengan setara? Kritik ini sebenarnya membuka peluang bagi pemerintah untuk berbenah, bukan bertahan. Kita tidak butuh simbol toleransi di baliho dan pidato. Kita butuh struktur yang mencerminkan keberagaman nyata. Namun, mari juga jujur, menyampaikan kritik seperti ini di Indonesia tidak mudah. Selalu ada risiko dituduh menyulut perpecahan atau dianggap menyinggung mayoritas. Padahal justru sebaliknya, kritik ini lahir dari semangat persatuan, agar semua kelompok merasa memiliki ruang di tanah air ini. Jadi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, jika Anda benar-benar bekerja untuk seluruh umat beragama di Indonesia, maka buktikanlah lewat struktur yang adil, kebijakan yang inklusif, dan komitmen untuk mendengar suara semua umat, bukan hanya yang paling besar jumlahnya. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Istilahnya ini unjuk rasa terbuka lah. Saya protes keras. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama RI semuanya beragama Islam. Saya protes, Pak Menteri. Kementerian Agama itu untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Saya ulang, Pak Menteri. Kementerian Agama itu untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Bahwa video ini tidak sedikit pun maksud untuk menyerang satu agama, khususnya agama Islam maupun agama-agama lain, dan juga tidak bermaksud untuk menyerang pribadi Pak Nasaruddin Umar. Tetapi saya protes sebagai warga negara, warga masyarakat yang juga punya hak untuk berbicara di negeri ini. Bahwa dalam penelitian saya, dalam riset saya khususnya di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana saya sebagai pemuka agama juga ada di dalamnya, dinaungi, diayomi. Dan saya merasa terkejut ketika saya cukup lama coba ingin memenuhi rasa ingin tahu saya, apakah betul bahwa Menteri Agama ini adalah menteri untuk semua agama, atau Kementerian Agama ini adalah kementerian untuk semua agama.
di Indonesia, bukan Kementerian Agama Islam, ya, tetapi Kementerian Agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, saudara kekasih, saya begitu terkejut ketika saya buka semua. Paling tidak, saya melihat saja dari komposisinya. Di pusat itu ada strukturnya, Anda bisa lihat di Google, struktur Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ya, itu komposisinya jelas. Oke, saya tidak mau kutak-katik lebih jauh soal struktural secara eselonisasi resmi dalam konteks kepegawaian negeri ASN di dalam Kementerian Agama. Tapi paling tidak ada yang namanya staf ahli atau staf dan staf khusus, ya. Itu mestinya ada dong dari orang-orang atau dari yang mewakili dari agama-agama lain yang non-Islam. Setahu saya dalam aturan undang-undang diperbolehkan sebuah kementerian punya staf ahli 5 orang dan staf khusus 5 orang. Dan begitu saya periksa Kementerian Agama Republik Indonesia ini, saya melihat semua nama-nama dan saya periksa semua nama-nama itu, saya terkejut bahwa tidak ada satupun orang Kristen dan dari agama non-Islam. Semua staf ahli, staf khusus, semua beragama Islam. Semua orang Islam. Waduh, dalam hati saya ini rasis banget ini Pak Menteri ini. Mohon maaf Pak Menteri, saya anggap Anda rasis dan intoleran karena tidak bertoleransi dengan agama-agama lain di luar Islam untuk menempatkan wakil-wakil dari agama-agama itu untuk menjadi staf ahli Anda atau staf khusus Anda. Atau keduanya. Saya tidak tahu latar belakang berpikir Pak Nasaruddin Umar ini. Mohon maaf Pak Menteri. Ya. Saya ingin betul-betul kejelasan. Saya berharap ini diteruskan kepada Pak Menteri Agama supaya beliau tahu. Karena saya berapa kali minta audiensi juga susah sekali nggak bisa ketemu dengan Menteri Agama. Jadi saya bicara terbuka saja seperti ini Pak Menteri. Mohon maaf. Ya, saya harus bicara yang terbuka. Paling tidak bisa menggugah Anda untuk bisa dong merombak mereformasi. Itu kan reformasi birokrasi dibutuhkan. Pejabat di Kementerian Agama RI ini dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen ataupun non agama Islam lainnya. Nggak ada, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Makanya saya mau kasih lihat komposisi Kementerian Agama RI harus dirombak. Saya ulangi, Kementerian Agama RI komposisinya harus dirombak, Pak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Karena Kementerian Agama itu bukan Menteri Agama-agama. Bukan Menteri satu agama, tapi Menteri Agama-agama. Menteri Agama-agama Anda itu Pak Nasaruddin ya, bukan Menteri satu agama. Anda itu Pak Prof adalah Menteri Agama-agama di Indonesia, bukan Menteri satu agama. Dan pejabat di Kementerian Agama RI itu dimonopoli orang Islam semua. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Saya juga bingung. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Ya. Itu sebabnya Pak Menteri secara hak konstitusional saya sebagai orang Indonesia yang berhak bersuara untuk memperbaiki, untuk juga ikut bersumbangsi membangun negeri saya. Ya, di bidang ini saya khususkan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu bersikap profesional, netral, dan bisa merekrut orang-orang yang mewakili agama-agama. Kalau Anda mengatakan bahwa itu kan ada Direktorat Jenderal Bimas Kristen, ada Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada perwakilan di pusat dari Konghucu. Bagus, tetapi itu bukan saya maksud. Itu memang sudah struktural wajib, resmi itu. Yang namanya Direktorat Jenderal itu pun rasanya tidak adil, Pak Menteri. Karena apa? Islam aja punya 4 direktorat itu. Ya. Direktorat Jenderal, Islam itu punya, kalau saya nggak salah sudah 4 sekarang. Yang resmi yang saya tahu itu Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, terus Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan saya dengar, apakah sudah diresmikan atau belum, ada tambah 1 Direktorat Jenderal lagi, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Bayangkan kalau ini diwujudkan ada 4 Direktorat Jenderal dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau Anda mengatakan karena Islam mayoritas terbesar, oke, tetapi paling tidak saya mau kasih tahu bahwa ada perwakilan-perwakilan dong. Kalau Direktorat Jenderal Bimas Kristen saya mau kasih tahu Pak, bahwa semua Direktorat Jenderal yang di Islam ini,
ya, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Ini semua direktorat jenderal ini, itu isinya full direktorat. Ada 5 direktorat, masing-masing direktorat jenderal ini. Sedangkan di Direktorat Jenderal Non-Islam, misalkan Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, semua hanya mendapat kuota 2 direktorat di bawahnya. Ya, misalkan Direktorat Jenderal Kristen, Dirjen Kristen, ya, Dirjen Kristen, itu hanya 2 direktorat di bawahnya. Direktorat Agama Kristen, Direktorat Urusan Agama, dan Direktorat Pendidikan Kristen. Hanya 2 direktorat. Di Islam, semua direktorat, 5 direktorat di dalam 1 direktorat jenderal. Dan itu ada 4 direktorat jenderal di Islam. Bayangkan. Kristen cukup besar, Pak. Kristen cukup besar. Kedua terbesar dari Islam. Tapi cuma dapat 1 direktorat jenderal dan cuma 2 direktur di bawah direktorat jenderal. Padahal kita punya kuota ada 5, Pak. Ya, itu sebabnya, kan saya sudah masukkan proposal ke Pak Menteri. Saya sudah masukkan juga usulan beberapa. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dan saya minta audiensi begitu sulit. Ya. Tapi saya gunakan ruang terbuka ini untuk melakukan protes terbuka, semacam unjuk rasa terbuka. Sebagai hak konstitusional saya berbicara dan mengusulkan sesuatu yang baik untuk negeri saya tercinta Indonesia. Pak Menteri paling tidak di staf khusus, di staf ahli itu dong. Makanya saya bilang, komposisi Kementerian Agama Republik Indonesia ini harus dirombak Pak Menteri. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Harus ada Pak Menteri. Karena Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Ya, dan Anda itu menteri agama-agama, bukan menteri satu agama. Pak Prof, mohon maaf. Untuk saat ini, dalam konteks ini saya berbicara, sepertinya Anda rasis sekali. Dan Anda itu intoleran, Pak Menteri. Maaf, saya harus katakan begini. Karena apa? Tidak terbuka toleransi, ruang toleransi untuk jabatan apapun. Mau eselon 2 sampai eselon 1, untuk Kristen. Nggak ada, Pak Menteri. Orang-orang di sekitar Anda semua Islam. Padahal itu Anda menteri agama-agama loh. Nggak usahlah kalau kita bicara itu hak prerogatif Anda untuk menetapkan siapa yang bantu Anda di sekitar Anda. Tapi staf ahli, staf khusus, itu mestinya idealnya, Pak. Ada perwakilan setiap agama, Pak. Yang menjadi menteri, yang menjadi staf ahli menteri, staf khusus menteri. Mestinya ada yang mewakili setiap agama, Pak Menteri. Tapi ini tidak ada sama sekali. Saya kasih lihat buktinya nih. Ini contoh nih. Saya cukup melakukan riset di dalam kementerian Anda, Pak. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama non-Islam. Mulai dari staf khusus. Ya. Ada Farid F. Sainong, Islam. Ada Ismail Cawidu, Islam. Ada Gugun Gumilar, Islam. Sebentar. Ada lagi satu. Pak, ada Sutomo. Kok Gugun Gumilar ada 2 ini? Ada satu lagi. Pokoknya ada 5. Mohon maaf. Saya mesti lihat lagi. Ada Nona Gayatri Nasution maksud saya. Itu salah tulis di situ tuh. Ya. Nona Gayatri Nasution. Belum masuk rupanya. Lalu ada Dr. Sutomo. Semuanya Islam, staf khusus. Staf ahlinya Andi Salman Magalatung, Islam. Jojon Novandri, Islam. Junisab Akbar, Islam. Muhammad Ainul Yakin, Islam. Bunyamin M. Yapit, Islam. Semua Islam. Staf khusus, staf ahli, semua Islam. Saya udah bilang Anda itu menteri agama-agama, Pak. Bukan menteri agama Islam. Walaupun Anda beragama Islam. Tetapi kementerian Anda, Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian semua agama. Bukan kementerian satu agama. Dan negara ini bukan negara Islam. Negara ini adalah negara agamis, oke. Negara kesatuan Republik Indonesia, di mana semua agama, semua suku punya hak untuk mendapatkan tempat mengabdi di negaranya, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Coba lihat semua ini. Farid Sainong, Ismail Cawidu, Gugun Gumilar, Nona, ini saya mesti kasih lihat ini. Ada Nona Gayatri Nasution. Ya. Lalu ada Pak Dr. Sutomo. Ya. Itu staf khusus. Islam semua. Staf ahli, Andi Salman Magalatung, Jojon Novandri, Junisab Akbar, Muhammad Ainul Yakin, Bunyamin M. Yapit. Semua Islam. Kok nggak ada yang Kristen? Nggak ada yang Hindu, nggak ada yang Buddha. Mestinya, Pak, di kementerian Anda itu, staf khusus paling tidak. Staf khusus paling tidak. Ada yang mewakili setiap agama. Jangan cuma koneksi dan keluarga yang Anda masukkan. Nggak bisa begitu dong, Pak.
Saya protes keras Pak Menteri. Ya, dan saya minta Pak Presiden Prabowo, ya, itu harus dirombak. Kementerian Agama ini harus dirombak. Kalau perlu dibatalkan staf khusus ini dengan staf ahli ini. Ganti orang-orang dari berbagai agama. Nggak bisa begini caranya dong. Pak Menteri pikir di Kristen nggak ada yang ahli. Nggak ada yang punya kapabilitas. Anda pikir di Kristen atau di Hindu, Buddha, Katolik, tidak ada yang ahli, Pak. Sehingga Anda bisa pakai mereka. Jangan begitu dong, Pak. Itu kalau sampai begitu cara berpikir Anda, oh itu berarti Anda melecehkan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Anda melecehkan itu, Pak. Kalau Anda mengatakan staf khusus itu adalah orang-orang pilihan saya, ya, dari agama saya. Berarti Anda anggap di Kristen nggak ada orang ahli, nggak ada yang bisa mengimbangi Anda. Oh, tidak ada, Pak. Di Kristen banyak orang ahli, Pak. Di Katolik banyak orang ahli. Di Buddha, Hindu, banyak orang ahli, Pak. Bukan cuma di Islam, Pak. Dan ada orang-orang khusus yang tahu persis agamanya. Bisa dipakai, Pak, untuk bisa menerangkan agamanya. Saya udah bilang, Pak Menteri, jangan dianggap enteng dong agama lain. Ya, Anda ini intoleran. Anda ini rasis, Pak, kalau begini komposisinya. Di dalam kementerian itu luar biasa. Waduh, Kementerian Agama, tidak ada agama lain di dalam. Orang Kristen nggak ada yang menjabat di sana, nggak ada orang Hindu, Buddha. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau saya lihat Kristen nggak ada di posisi-posisi eselon 1 yang, aduh. Oke lah kalau itu yang ini aja, Pak, yang staf khusus, yang staf ahli. Aduh, masa sih nggak ada yang bisa di ini? Jangan gitu dong. Ya, saya betul-betul nggak bisa terima itu. Ya, saya nggak bisa terima, Pak Menteri. Saya ganti dulu nih. Ini Nona Gayatri Nasution. Saya betul-betul protes, Pak Menteri. Protes betul-betul, Pak. Maaf. Saya nggak mau terima yang beginian. Anda bisa bilang apa, tapi saya punya hak protes. Karena begini, Anda ini rasis kalau begini, Pak. Mohon maaf, saya harus katakan. Ya. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, bukan tanpa dasar saya berbicara ya. Saya sebenarnya, aduh, ini lagi sibuk saya. Cuma saya nggak bisa tidak. Harus bicara juga. Karena sepertinya sudah lama dibiarkan. Nggak bisa begini dong. Nggak bisa begini. Ya. Saya harus mengatakan apa adanya, tapi saya mohon dimengerti bahwa saya tidak sedang menyerang satu pribadi, tidak menyerang pribadi Pak Menteri, ya Pak Nasaruddin Umar. Saya sangat hormati, saya respect sama beliau, ya. Dan saya berharap juga Anda tidak mengatakan saya sedang menyerang agama Islam, tidak, sama sekali tidak. Saya menghormati, saya orang yang paling toleran dengan semua agama. Saya penganut toleransi antar umat beragama. Tapi saya tidak setuju penetapan seperti ini. Ini saya sudah koreksi, saudara-saudara. Ya, staf khusus dan staf ahli Menteri Agama RI semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama non-Islam. Staf khusus, saya ulangi, Farid F. Senong, Ismail Cawidu, Gugun Gumilar, Nona Gayatri Nasution, Sutomo, Islam semua ini staf khusus. Ya. Yang kelima, ada staf ahli 5 orang, Andi Salman Megalatung, Jojon Novandri, Junisab Akbar, Muhammad Ainul Yakin, Bunyamin M. Yapit, semua Islam. Ya. Anda Menteri Agama-agama loh, Pak. Ya, sekali lagi saya bilang, Anda itu menteri semua agama, bukan cuma menteri agama Islam. Jadi tolong adil. Berlaku adil lah, Pak. Dan jangan intoleran dong. Ini sikap intoleran kalau begini. Menteri intoleran kalau begini. Menteri agama loh Anda. Mestinya jangan intoleran. Harus toleran. Mentoleransi semua agama punya wakil di kementerian Anda. Tidak bisa Anda bilang cuma Direktorat Jenderal. Itu Direktorat Jenderal kan, oh tidak Pak, itu pemerintahan. Bukan. Ini kita berbicara staf khusus, staf ahli. Ya. Ini kita bicara seperti itu, Pak. Jangan diseret ke, itu ada Direktorat Jenderal sudah cukup mewakili agama-agama. Tidak, Pak. Itu pemerintahan. Dia dalam memberikan keputusan tidak netral. Itu di bawah komando perintah, tekanan, pressure dari menterinya. Tapi kita mau bicara ada staf ahli, ada staf khusus yang memberikan masukan-masukan berdasarkan keahliannya, menguasai agama-agama yang masing-masing, mengerti, mengetahui seluk-beluk dan semua eksistensi agamanya, tokoh-tokoh agamanya. Mestinya ada orang-orang begini yang juga dari berbagai agama menjadi staf ahli, staf khusus. Pak Prabowo, Pak Presiden, saya protes menteri Anda. Ya, mestinya staf khusus, staf ahli itu dari berbagai agama, ada yang mewakili. Dari 6 agama ini ada masing-masing mewakili agamanya.
untuk menjadi staf khusus Menteri Agama untuk memberikan masukan. Ya, dan itu juga bisa menjadi perantara antara Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Agama-agama ini. Supaya tidak langsung begitu. Kalau Direktorat Jenderal itu sudah masuk eselonisasi dan itu sudah hierarki kekuasaan kementerian. Apapun yang ditetapkan oleh menteri nggak bisa ditolak oleh dirjen-dirjen dan semuanya. Ya, tapi kalau bicara staf ahli, staf khusus, sebelum Anda buat keputusan, sebelum Anda buat ketetapan, itu ada staf ahli, staf khusus yang akan memberikan masukan, ide, gagasan, bahkan bisa memprotes rancangan keputusan yang Anda akan luncurkan. Kalau itu tidak memenuhi rasa keadilan semua agama yang ada. Beberapa badan di Kementerian Agama juga, moderasi beragama, ada badan, ada beberapa dalam struktur hierarki itu, nggak ada Kristen. Islam semua. Jadi saya protes Pak Menteri, saya protes keras. Saya protes keras Pak. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama RI semuanya beragama Islam. Reformasi birokrasi harus dibuat. Pejabat di Kementerian Agama RI dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Ini rasis, ini intoleran. Ya. Dan saya minta komposisi Kementerian Agama RI harus dirombak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Ada wakil agama Hindu, ada wakil agama Buddha, ada wakil agama Katolik, ada wakil agama Kristen, ada wakil agama Islam, ada wakil Konghucu. Semuanya harus diakomodir, Pak. Tidak bisa melulu semuanya Islam dimonopoli dengan Islam. Nggak bisa begitu dong. Ya, negara ini bukan negara Islam. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa agama Islam, saudara-saudaraku Islam, mayoritas di negeri ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan tempat ruang untuk mengabdi. Dan di Kementerian Agama, apalagi bicara Kementerian Agama, kementerian khusus, kementerian spesifik agama-agama. Kalau Anda bilang, ya mereka adalah orang-orang pilihan, berarti Anda menganggap Pak Menteri, kami ini orang Kristen, orang goblok semua, orang bodoh, tidak ada punya keahlian sama sekali, orang Hindu, orang Buddha, orang goblok semua, ya orang Katolik, orang bodoh semua, tolol semua, sehingga Anda tidak memilih mereka. Jangan begitu dong. Anda Menteri Agama yang dikenal sekarang ini sebagai orang yang sangat toleran, tetapi saya buktikan sekarang bahwa Anda tidak toleran ini. Ya, karena tidak ada staf Anda, staf khusus maupun staf ahli, tidak ada yang Kristen dan non agama Islam lainnya. Nggak ada Pak Menteri, nggak ada. Jadi bagi saya Pak, saya katakan Menteri Agama, Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah menteri yang intoleran, menteri yang rasis, dan menteri yang tidak adil. Kenapa? Karena Anda menolak menempatkan wakil-wakil agama-agama di kementerian Anda, khususnya di struktur kementerian, di staf khusus maupun staf menteri. Bahkan di pejabat struktural eselon 1 saya tidak dapati orang Kristen. Ya, itu sebabnya saya anggap Anda rasis, Anda intoleran dan tidak adil. Kalau Anda tidak rubah setelah ini Pak Menteri, saya minta supaya Pak Prabowo menggantikan Anda. Saya minta Menteri Agama diganti. Diganti dengan Menteri Agama, walaupun dari Islam tidak masalah, kami terima asal yang berjiwa toleran, yang tidak rasis dan yang berkeadilan. Tapi kalau Pak Menteri Agama sekarang Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar mau menerima usulan saya, reformasi Pak. Birokrasi di Kementerian Agama RI, reformasi Pak. Belum terlambat. Dan itu Anda berarti mengakomodir pendapat rakyat seperti saya ini Pak. Ya. Jadi saya minta tolong Pak Menteri Agama copot staf khusus, staf ahli lain, lalu ganti dengan orang-orang yang mewakili agama-agama yang non-Islam. Ya, ada wakil dari Islam, ada wakil non-Islam. Ada wakil Kristen, ada wakil Katolik, ada wakil Hindu, ada wakil Buddha. Tempatkan mereka sebagai staf khusus, staf ahli. Kalau Anda bilang tidak bisa dicopot lagi, tambah Pak, tambah. Minta sama Presiden hak prerogatif untuk menambah supaya ada rasa kebersamaan, rasa keadilan umat agama lain. Ya, itu saja saya punya permintaan Pak. Jadi hanya begini saja yang saya ingin sampaikan supaya Anda tahu Pak, saya protes keras. Saya sebagai pemuka agama, saya orang yang cinta Indonesia, saya ingin mengabdi untuk Indonesia, saya ingin supaya ada kehidupan yang adil dan benar di Indonesia, hak-hak asasi manusia, agama-agama orang-orang lain yang beragama non-Islam juga diberikan. Ini pelanggaran HAM juga, boleh masuk kategori pelanggaran HAM, ketetapan kebijakan Menteri Agama ini. Karena tidak memberikan hak untuk agama-agama lain duduk mengabdi di struktur Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang bahkan yang tidak masuk struktural, di staf ahli saja, di staf khusus aja, Anda tidak menempatkan satupun orang dari agama non-Islam. Semuanya Islam. Sangat rasis, sangat intoleran, sangat tidak berkeadilan. Dan ini pelanggaran HAM.
Sampai di sini untuk sekedar masukan. Kiranya Pak Menteri dengan kerendahan hati menerima usulan rakyat kecil ini. Dan semua saudara-saudaraku Islam, saya mencintai Anda, saya mengasihi Anda. Semua agama, saya menghormati, toleran kepada Anda semua. Saya ingin kita bersama, bersatu, membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Manuskrip Papua.